Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Pada sesi keempat ini saya ingin membahas tentang hukum benda dan hukum jaminan. Jadi dalam hukum perdata, benda bukan hanya barang yang bisa dilihat atau disentuh. Benda di sini ini punya arti segala sesuatu yang memang dapat menjadi objek hak milik dan memiliki nilai ekonomi. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Hukum Perdata, benda ini dibagi menjadi dua, yakni benda berwujud dan benda tidak berwujud. Nah, contohnya adalah mobil. Ini kan berwujud. Kalau tidak berwujud, contohnya misalkan hak cipta. Nah, benda bergerak dan ada pembagian lagi benda bergerak dan tidak bergerak. Contohnya misalnya uang, kendaraan, atau yang tidak bergerak. Contohnya tanah, bangunan, itu benda tidak bergerak. Kenapa penting? Karena status benda ini menentukan cara bagaimana cara kita mengalihkan haknya, menyita, atau misalkan dalam kasus pelindungan hukumnya. Nah, sekarang kita lihat dari hukum jaminannya. Dalam hukum jaminan ini mengatur cara menjamin utang misalnya, atau kewajiban dengan benda tertentu yang dimiliki oleh debitur, atau misalnya dimiliki oleh pihak ketiga. Tujuannya apa? Karena tujuannya ini adalah melindungi kepentingan kreditur. Misalnya memberi rasa yang aman dalam transaksi piutang piutang. Nah, kalau kita lihat dari jenisnya, ini dibagi menjadi dua. Ini jaminan umum yang diatur dalam KUH Perdata 1131 sampai 1132. Jadi semua harta debitur dapat dijadikan jaminan jika terjadi wan prestasi. Yang kedua, ini diatur dalam undang-undang khusus, contohnya hak tanggungan atas tanah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Atau misalkan fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99. Atau misalnya gadai atau hipotek. Nah, ini kan ada dalam KUH Perdata atau KUHD juga ada. Nah, setiap jenis jaminan ini punya prosedur, punya kekuatan eksekusi, dan prioritas pembayaran yang berbeda. Tidak bisa kita samakan. Nah, karena kita sekarang sudah tahu bahwa hukum benda ini menjadi dasar untuk memahami kepemilikan. Kalau hukum jaminan ini perlindungan saat terjadi hutang piutang. Nah, dua hal yang sangat penting baik dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam dunia bisnis yang misalkan seandainya kita akan menjalinnya nanti. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada sesi keempat ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.